Shalom, mari kita memuji Ya, Tuhan. puji Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan terseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan terseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan terseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan terseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya.
Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh laku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau sudah memberikan kami cuaca yang baik, Kau berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami. Kita syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar lagi Kau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi semua rekan-rekan peserta renungan gembala pagi hari. Bu Foni, Pak Paulus, good morning. Pak Martin, Bu Febi, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Mei, Ruli, Tasya, Elo, CCMI, Bu Wanda, Pak Budi, Bu Elias, Pak Elias, Bu Rima, Pak Anton, Bu Rita Irawati. Selamat pagi semuanya. Nah, kita akan baca Matius 6 ayat 5 sampai 13. Kita mungkin akan baca berhari-hari ya ayat ini sampai apal gitu ya. Matius 6 Ayat 5 sampai 13 mengenai bagaimana kita harus berdoa, dan Tuhan Yesus menguraikan mulai dari ayat 5 ya. Matius 6 ayat 5 sampai 13. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Pengajaran tentang doa yang baik dan yang berkenan bagi Allah adalah bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan berdoa kepada para muridnya? Yaitu karena muridnya bertanya dan meminta diajar untuk berdoa yang baik.
Jadi murid-murid ini bertanya, bagaimana sih sebetulnya harusnya berdoa itu? Selamat pagi Bu Tiar, Pak Salmon, Patrick, Bu Titik Sulistiani, selamat pagi. Andrew Murray membahas persoalan ketika murid-murid meminta diajar berdoa. Jadi ini dibahas ya. Yesus pasti senang kalau murid-muridnya minta diajar berdoa. Dan Murray berkata bahwa tidak seorang pun mengajar seperti Yesus. Tidak seorang pun selain Yesus. Jadi ketika murid-muridnya berseru kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Seorang murid membutuhkan guru yang mengenal pekerjaannya, yang mempunyai karunia mengajar, yang dengan kesabaran dan kasih akan turun memenuhi kebutuhan akan muridnya. Yesus senang mengajar berdoa. Maka pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Kita baca Lukas 11 ayat 1. Selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke. Lukas 11 ayat 1 kita baca bersama-sama. Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Nah, dia minta diajar berdoa oleh Tuhan Yesus. Mengapa pertanyaan ini terjadi? Sedangkan para murid selalu ada bersama Yesus. Apakah mereka belum pernah berdoa? Apakah mereka tidak bisa berdoa? Tentu saja tidak. Joyce Meyer berkata, pertanyaan yang sama dengan murid Yesus 2000 tahun yang lalu banyak diajukan oleh orang percaya. Saat ini ya, walaupun para murid banyak menghabiskan waktunya bersama Yesus, sangat dekat dengan Dia, mendengarkan Dia, belajar darinya, dan menyaksikannya mengerjakan mujizat, mereka tetap merasakan kebutuhan akan ajaran dari Yesus tentang doa. Ya, itu menandakan bahwa bukan hanya sekedar permintaan Tuhan, ajarlah aku berdoa, demikian ya. Tetapi mengetahui tentang doa sebenarnya itu tidak cukup. Orang percaya harus mengetahui cara berdoa sebagai individu dalam hubungan pribadi yang intim dan dinamis dengan Tuhan. Tuhan akan menuntun orang percaya dalam berdoa. Menurut Bapak Eka Dharma Putra, bagi orang Yahudi berdoa adalah seperti makan, minum, tidur, atau mandi. Oh, luar biasa ya. Berdoa adalah bagian dari rutinitas hidup sehari-hari ya. Karena mengenai ini mereka telah berlatih sejak dini. Selamat pagi Pak Hendri, Bu Weekend. Ada ungkapan terkenal yang berbunyi demikian ya. Begitu anak-anak Yahudi mulai bisa berbicara, mereka telah bisa berdoa. Keren ya. Berarti selama di dalam kandungan, bayi-bayi ini sudah diajar untuk berdoa. Nah, siapa yang hari ini saat ini sedang mengandung, ayo berdoa ya, mulai mengajar babynya untuk bersama-sama berdoa. Bahkan sampai waktu menarik napas penghabisan ya, kata-kata terakhir mereka pun adalah sebuah doa. Yesus mengucapkannya demikian, ya Bapa, ke tanganmu kuserahkan rohku. Ya, waktu Yesus mau meninggal. Ini adalah doa baku setiap orang Yahudi menjelang ajal. Jadi nanti kalau kamu sudah pada saat akhir hidupmu dan kamu mau tahu mau mati ya, berdoalah demikian ya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku atau rohku ya. Karena kalau mereka minta Tuhan ajarilah kami berdoa, pasti bukan karena mereka tidak tahu caranya berdoa, melainkan justru karena banyaknya doa yang dikenal oleh orang Yahudi. Nah ini kakek doa ya. Karena doanya macam-macam sehingga bingung, sehingga nanya, bagaimana sih sebetulnya harusnya berdoa itu ya.
Selamat pagi Bu Hana Vera Ivun. Sehingga doa kita diterima oleh Tuhan ya, dengan cara doa yang benar. Jadi karena begitu banyaknya doa-doa yang dikenal oleh orang Yahudi, maka murid-murid itu bertanya kepada Yesus, bagaimana? Ajarlah kami harus berdoa bagaimana. Karena apa? Setiap guru agama mereka mengajarkan formula doa mereka sendiri-sendiri. Jadi terlalu banyak guru, terlalu banyak pengajaran, sehingga bingung ya. Kemungkinan besar karena alasan itulah mereka minta diajarkan oleh Yesus bagaimana berdoa secara benar. Amin. Ya, mungkin hari-hari ini engkau pun juga bingung. Si A mengatakan berdoa harus begini, si B mengatakan berdoa harus begitu, dan sebagainya. Tuhan Yesus mengajar para muridnya berdoa diawali dengan dilihatnya cara berdoa orang-orang Farisi dan orang kafir. Selamat pagi Pak Nelson, Bu Nelson, selamat pagi. Orang Farisi jika berdoa kelihatan seperti orang munafik, terkesan banyak mencari pujian dari orang lain dan sombong ya. Matius 6 ayat 5 kita baca. Matius 6 ayat 5. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, demikian ya, orang berulang kali saya katakan bahwa kalau orang Farisi itu sembahyang itu di pojok-pojok jalanan, di sinagog-sinagog, kesannya mencari pujian ya. Oh, orang itu suka berdoa ya, gitu. Sedangkan orang kafir jika berdoa itu bertele-tele, sebab mereka tidak mengenal Allah ya. Jadi doanya itu panjang-panjang gitu ya. Matius 6 ayat 7 kita baca. Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Amin. Nah, Yesus mengajar para murid berdoa sebagai orang percaya atau orang Kristen itu demikian ya. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi disuruh masuk kamar, tutup pintu, tidak ada orang yang tahu. Jadi bagi orang percaya berdoa lebih mendalam karena dilakukan dengan bersungguh-sungguh daripada segala sesuatu yang dapat ditemukan dalam masyarakat non-Kristiani yang seringkali mempertontonkan ibadah ragawi yang kasat mata saja ya. Berdoa tidak hanya dengan mulut saja, tetapi juga dengan hati dan pikiran juga ya. Orang percaya berdoa untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, melatih iman dan merenungkan janji Tuhan, menanggalkan segala kekhawatiran, menumpahkannya ke dalam kasih-Nya, kata Joyce Meyer. Jadi dalam berdoa itu isinya apa? Kalau kamu khawatir tentang apa? Hari-hari ini ada seruan dari BMKG ya, bahwasanya di Bali ya, di Denpasar, di tepi-tepi pantai itu restoran-restoran yang dekat dengan pantai itu dianjurkan untuk tutup ya, tanggal 6 sama 7 hari ini ya, sama besok. Karena disinyalir kemungkinan ada badai. Saya kurang tahu apakah itu tsunami atau yang lainnya, tapi mereka mengadakan pemberitahuan closing gitu ya. Nah ini kan menyebabkan kita khawatir ya, walaupun kita tidak tinggal di Bali saat ini, walaupun kita tidak tinggalnya jauh dari pantai, tetapi kita mungkin memikirkan saudara-saudara kita yang ada di pantai, orang-orang lain yang ada di pantai, yang kemungkinan entah akan diterpa badai. Nah itu kita doakan saudaraku ya. Tadi di jam 4 pagi kita berdoa, sudah mendoakan banjir di Bekasi, tempat-tempat banjir di mana-mana.
kita doakan. Kekhawatiran kita itu kita doakan. Kita khawatir ter-PHK ya, ancaman PHK ini menyebabkan orang-orang rajin bekerja ya, bener nggak ya? Jadi yang dulunya males-malesan kerja, waduh hari-hari ini itu waduh semua dikerjakan ya, kan rajin gitu. Shock terapi ya. Ada seorang bos yang mengatakan pada pegawainya, mungkin bulan depan atau 1-2 bulan lagi perusahaan kita akan tutup karena merugi dan gimana gitu ya. Tapi kan ada sebagian pegawai yang harus di PHK gitu. Nah dengan demikian semuanya itu jadi rajin bekerja. Ya bos karena aku, ancaman. ya mulai dari sopir sampai petugas kebersihan sampai semua pegawai itu rajin bekerja karena mereka kalau tidak rajin akan tereliminasi. Iya, tereliminasi. Sehingga semuanya bekerja dengan baik, mulai dari sopir, mereka kata bosnya, aku jangan dipecat bos, aku butuh pekerjaan ini. Juga itu petugas kebersihan, jangan dipecat bos, aku bos, ini perusahaan ini butuh kebersihan bos, aku akan bekerja dengan baik sehingga orang-orang tamu-tamu yang datang ke sini melihat perusahaan kantor kita bersih, ya, itu semuanya jadi rajin. Dan bos itu melihat semua bekerja dengan keras dengan baik, ya semuanya jadi baik ya, perusahaan itu menjadi baik dan dipulihkan sehingga semuanya tidak di PHK karena ya ada ya kebaikan terjadi ya karena semua ternyata ancaman itu ada baiknya juga ya. Kalau kita terancam akan terjadi bencana, jadi waspada. Kalau kita terancam motor PHK, jadi waspada, berdoa, bertalu-talu, bekerja dengan baik. Nah inilah ya. Jadi kalau kita itu hanya mempertontonkan ibadah ragawi, nah ini tidak ada gunanya ya. Jadi kita harus berdoa dengan iman dan perbuatan, itu namanya demikian ya. Kita berada di zona nyaman terus ya, karena bisa lupa berdoa. Ya berarti harus di shocking terapi itu perlu ya. Kalau kita saat ini terancam, itu ada baiknya karena rumah doa akan penuh ya. Nah, Tuhan Yesus mengajar yang baik, apa yang harus dilakukan atau berdoa dengan cara apa. Jika Tuhan menghendaki doa orang percaya panjang, maka ia akan menaruhnya dalam seluruh Alkitab. Ia selalu memberi contoh doa yang singkat dan padat. Jadi tidak perlu panjang-panjang ya. Kalau saudara sudah terancam kecelakaan, apa yang akan saudara doakan? Tentunya doa yang sudah tidak bisa dipikirkan lagi ya. Cuma teriakan, Yesus tolong saya, kan begitu. Yesus tolong, help me. Father help me, Bapak tolong aku, kan cuman gitu. Kalau kita sudah terancam mepet ya, kepepet ya. Bisa berseru. Musuh yaitu si iblis yang mengatakan bahwa doa harus berjam-jam dan membuat orang percaya merasa bersalah ketika tidak melakukannya. Hanya kata yang dengan iman dari hati yang tulus yang menggerakkan tangannya untuk menolong. Ada orang yang berdoa sampai 7-8 jam ya. Kalau hari ini hamba-hamba Tuhan apakah punya jam doa 7-8 jam ya di kamar tok, gak melayani doa dari pagi jam 7 itu berarti dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang gak keluar-keluar dari kamar ya, berdoa terus. Bukannya tidak baik ya, tetapi kalau hari-hari ini melakukan hal demikian mungkin ia tidak bekerja ya. Ia kehilangan sesuatu pekerjaan di dalam kehidupannya. Bagaimana? Karena hamba Tuhan hari ini pun juga harus bekerja ya, untuk minimal menghidupi dirinya sendiri gitu ya. Tidak mengharapkan dari persembahan saja. Nah, apakah kalau tidak doa 7 jam terus rasa bersalah itu menghinggapi kita? Nah, siapa yang bisa doa 1 jam? Tidak usah 7 jam lah ya. 1 jam aja berdoa sendirian loh ya. Tidak berdoa bersama. Kalau berdoa bersama nggak kroso ya, 2-3 jam itu nggak kroso. Tetapi kalau saudara tutup pintu kamar terus sendirian 1 jam berdoa, bisa nggak? Jarang yang bisa ya. Harus dipaksa dulu ya, gadget ditinggalkan,
dimatikan terus kusuk. Nah, selamat pagi Bu Esti, selamat pagi Bu Viken, selamat pagi Bu Shelly, Alim, selamat pagi. Jadi cara berdoa Kristiani yang sesuai ajaran Kristus dijabarkan sebagai berikutnya. Jadi Anda nggak usah merasa berdosa kalau aduh aku jangankan 7 jam, 1 jam aja nggak mampu, aku cuma mampunya 10 menit dan sebagainya. Aduh aku, tapi ada yang juga sombong. Oh aku setiap hari 2 jam nggak kurang, perpuluhan kepada Bapak 2,4 jam, nggak kurang nggak lebih. Waduh ya, luar biasa juga orang-orang demikian. Tetapi apakah Tuhan senang dengan modelmu berdoa itu? Ternyata Tuhan itu mengajarkan begini ya. Jika cara berdoa orang-orang Farisi sering bersikap munafik dan cara orang kafir mekanis, pengulangan doa ya. Nah, hari-hari ini pasti saudara mendengarkan orang berdoa bertalu-talu tapi doanya podo. Ya maaf saya tidak menyinggung agama-agama lain ya yang hari ini sedang melakukan hal itu, tetapi Yesus ini Alkitab ya. Yesus itu menegur cara-cara yang demikian itu ya. Cara orang kafir mekanis pengulangan doa. Maka cara berdoa umat Kristen harus real, bersahaja atau sederhana dan sungguh-sungguh, berlawanan dengan munafik ya. Ojo munafik. Suatu hubungan antara manusia dengan Allah secara pribadi berlawanan dengan doa yang mekanis ya. Kalau saudara bolak-balik ngomong Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, mungkin Tuhan ya rodok berbeken bae yo. Nggak ngerti. Tapi Tuhan ngomong jangan mekanis. Nah, ini kan sudah dikatakan dengan doa yang tidak mekanis. Yang dikehendaki Tuhan Yesus ialah supaya hati dan pikiran orang percaya, orang Kristen juga terlihat dalam apa yang diucapkan. Jadi dari hatimu dan pikiranmu itu satu ya. Satu, kalau engkau perlu ditolong Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku ini. Tolonglah aku yang kurang percaya ini. Banyak di dalam Alkitab orang-orang yang berdoa demikian ya. Perempuan Siro Venesia itu ketika minta anaknya disembuhkan, Tuhan ngomong kan, tidak baik memberikan roti yang seharusnya kepada anak-anak diberikan kepada anjing. Nah itu kan menyakiti hati ya. Tetapi anjing yang dikatakan Tuhan dalam bahasa Yunani di situ bukan anjing gede yang mengerikan, tetapi anjing yang imut-imut lucu, anjing peliharaan itu ya. Mungkin kamu punya pudel, punya brownie ya Pak Yusak, punya brownie ya, anjing yang menyenangkan begitu ya. Jadi mungkin penerimaan si wanita ini tidak nemen-nemen merasa tersinggung gitu ya, tapi dia bahkan ngomong tidak apa-apa, anjing ini pun nanti mau loh makan remah-remah dari anak-anak itu. Wow, luar biasa kan dia. Jadi dari hatinya dia minta tolong itu full heart, saudara-saudara. Jadi kalau doa itu mesti full heart, ndak gini ya. Ya lah dikabul nona, ndak ya apa. Wan, aku minta mobil sebab mobilku ini mogokan, aku minta mobil baru apa oh. Tapi iya lek dikei wong aku ndak duwe-duwe. Iya lek dikei lek ndak ya apa. Ya itu ya ndak full heart, saudara. Aku percaya Tuhan kau sanggup mengganti mobilku yang bobrok ini dengan mobil yang baru. Dikatakan dengan full heart. Aku percaya Tuhan sakitku ini engkau pasti akan menyembuhkan dan telah menyembuhkan. Jadi full heart saudara-saudara. Amin. Dengan demikian hakikat doa itu pun dibawa ke permukaan, tidak dipendem saja gitu loh ya. Bukan selalu pengulangan sia-sia dari kata-kata ya. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Juga bukan selalu sarana meninggikan diri di mata orang ya. Oh aku kalau doa itu gini loh ya, tidak kayak kamu kalau berdoa begitu. Nah, melainkan selaku komunikasi yang sejati dengan Bapak Sorgawi. Saudara kalau saudara itu misalnya dipanggil seorang petinggi ya, terus ditanya keperluanmu apa, tentu saudara akan berkata dengan sungguh-sungguh dan kebutuhan yang sebenarnya, benar nggak? Ya.
Nggak bisa terus abal-abal gitu ya. Oh, aku perlu ini, tapi sebetulnya engkau nggak perlu. Kan engkau sudah mau menghadap kepada petinggi itu membawa dengan segenap hati persoalan, mungkin itu lingkunganmu, mungkin itu kebutuhan pribadimu ya, seperti Pak RT ini. dulu Pak RT. Mantap. Kalau menulis surat kepada Pak Bupati tentang apa? Jalan yang rusak di depan rumah kami ya, untuk seluruh lingkungan Pondok Mutiara, kan dengan sungguh-sungguh ya, bukan dengan kira-kira atau abal-abal gitu ya, dengan sepenuh hati. Soal nanti dikabulkan semua apa sebagian itu terserah yang mengabulkan gitu ya. Jadi Tuhan selanjutnya memberikan sebuah contoh tentang doa yang baik ya. Doa yang lingkup serta ringkasannya itu mengagumkan. Doa ini tetap dapat dipakai, jadi bukan sekedar diucapkan. Dengan kesungguhan hati yang diucapkan oleh semua orang yang sungguh-sungguh percaya dan menjadi acuan model doa yang merupakan sarana hubungan orang percaya dengan Allah. Wow, ternyata saudara-saudara ya, doa Bapa kami ini bukan hanya sekedar doa yang diperkatakan sambil lalu saja, tetapi di dalam doa Bapa kami itu, dari ayat pertama sampai terakhir, itu mencakup seluruh kebutuhan manusia dan kehendak Bapa di surga. Wow, keren ya, katakan keren. Keren ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi apa yang lazim disebut doa Bapa kami itu adalah yang diberikan Yesus sebagai contoh doa Kristiani yang sejati. Jadi menurut Matius, Tuhan Yesus memberikan itu sebagai pola untuk ditiru. Nah, ditiru ya. Bukan asal meniru, mengkopi. Bukan, tetapi Tuhan memberi arahan. Berdoalah itu demikian. Nah, ya kan? Jadi dalam tafsiran Alkitab Full Life ya, di dalam Alkitab Sabda itu ditulis demikian. Silakan baca Pak Gem. Kelihatan nggak ini kecil-kecil? Dengan contoh doa ini, Kristus menunjukkan apa saja yang harus menjadi pokok doa orang Kristen. Ada 6 permohonan dalam doa itu. 3 yang pertama berkaitan dengan kekudusan dan kehendak Allah. 3 sisanya berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Singkatnya, doa ini tidak berarti bahwa kita harus berdoa secara singkat saja mengenai kebutuhan kita. Kristus kadang-kadang berdoa sepanjang malam. Kita baca Lukas 6 ayat 12 ya. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, Amen. ini ya. Kristus juga berdoa secara singkat, tapi ada kalanya dia juga bersekutu dengan Tuhan itu semalam-malaman ya. Berdoa semalam-malaman di hadirat Tuhan ya, di hadirat Bapaknya ya. Karena di sini Kristus sebagai 100% manusia, dia juga 100% Allah. Tapi dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Bapaknya. Nah, kami akan menjabarkan pemahaman prinsip doa Bapa kami ini sesuai pengertian dan bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani sebagai bahasa tertulis bagi perjanjian baru. Ya, di samping itu juga bahasa Inggris versi King James serta bahasa Ibrani. Mengapa kami memasukkan bahasa-bahasa Ibrani? Karena penulis ingin memikirkan dan membandingkan pandangan menurut John J. Parson dalam Hebrew for Christian, yaitu dalam bahasa Indonesianya saya bacakan, Tuhan Yesus pasti mengajarkan doa ini untuk muridnya dalam bahasa Ibrani, karena bahasa Ibrani adalah bahasa sinagoga dan kuil pada waktu zaman Yesus sendiri. Yesus sendiri mengawalinya dengan melakukan pembacaan Taurat di sinagoga. Kita baca Lukas 4 ayat 16. Jadi ini bahasa-bahasa yang dipakai ya.
Pak Bambang nulis gini, orang tua disebut sesepuh, mengapa muda-mudi jalan berdoa? Jurus yang ampuh adalah berdoa, berdoa, dan berdoa. Mungkin menyapa muda-mudi jalan berdua. Oh, menyapa muda-mudi jalan berdua. Jurus yang ampuh adalah berdoa, berdoa, dan berdoa. Ya, kita baca Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Yesus juga mengungkapkan dirinya kepada Paulus dalam bahasa Ibrani selama pengalaman pertobatan Paulus yang dramatis ya. Kisah 26 ayat 14. Jadi Yesus menyapa Paulus dalam bahasa Ibrani. Supaya penjabaran pengertian ini menjadi mudah, maka saya sebagai penulis buku ini membagi menjadi 2 bagian ya. Bagian pertama adalah kemuliaan Allah. Jadi kita bagi ya, doa Bapa kami yang begitu panjang itu. Sebetulnya ya tidak panjang-panjang amat ya, cuma 6 pasal saja. Tapi dibagi menjadi 3. Ketiga pokok pertama dalam doa Bapa kami itu mengungkapkan pengakuan kita dalam kemuliaan Allah. Berkaitan dengan siapa? Namanya ayat 9 ya. Kerajaannya ayat 10 dan kehendaknya di ayat 10. Nah, mengapa namanya menjadi demikian penting? Kita harus baca terjemahan-terjemahannya itu. Saya tidak akan membacakan terjemahannya karena terlalu panjang ya. Tetapi artinya saja ya. Allah dipanggil Bapa orang Kristen yang mana melalui Kristus telah ditinggikan dalam hubungan yang dekat dan intim dengan Allah. Bukan untuk menghakimi para pendosa, melainkan untuk menyelamatkan mereka dan mengasihi Bapa. Jadi mengapa kita berdoa? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu ya. Jadilah kehendakmu. Itu tentang apa? Nama, kerajaan, dan kehendak. Tentang apa? Kemuliaannya. Tentang betapa mulianya Allah kita itu. Jadi ada faktor untuk meninggikan nama Allah. Kita berdoa dengan meninggikan nama Allah. Dan Tuhan Yesus mengajar kita menyapa Dia sebagai Bapa kami yang di surga. Jadi doa itu ditujukan kepada siapa? Kemarin ada pertanyaan demikian ya. Harus berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus atau kepada Bapa? Maka di sini jelas bahwasanya kepada Bapa kami yang di surga. Bapa kami, suatu bentuk sapaan yang tidak biasa dalam doa perjanjian lama, namun amat berarti bagi orang perjanjian baru. Nah ini ya, baru ngerti ya. Kalau berdoa kepada siapa? Bapa di surga. Namun demikian dalam perjanjian lama dijelaskan begitu gamblang bahwa makna sebutan Bapa sebagai sumber segala sesuatu dari Sang Penebus ya. Menurut Yesaya 63 ayat 16 kita baca. Yesaya 63 ayat 16. Yesaya 63 ayat 16. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Lanjut ayat Yesaya 64 ayat 8. Yesaya 64 ayat 8. Ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Amin. Orang Yahudi itu tidak diizinkan menyebut nama Tuhan dengan suara keras ya. Apalagi memanggilnya dengan Bapa kami.
Namun seperti inilah yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya tentang doa. Jadi kita baca menurut Henk Hanegraaff, sebenarnya Yesus menyatakan dengan jelas bahwa hanya ada 2 jenis manusia di dunia. Mereka yang memanggil iblis sebagai Bapak kami, dan mereka yang menyebut Tuhan sebagai Bapak kami. Ini ada di dalam Yohanes 8 ayat 44 sampai 47 ya. Tidak ada pilihan lagi. Di satu sisi Yesus merupakan satu-satunya orang yang berhak memanggil Bapak karena dia adalah anak Allah yang unik dan yang telah melintasi kekekalan. Namun seperti yang dijelaskan Paulus dalam Roma 8, bahwa mereka yang dipimpin oleh Roh Tuhan bukan lagi anak-anak haram. Sebaliknya mereka adalah anak-anak Allah oleh pengangkatan melalui iman di dalam nama Yesus. Jadi mereka berhak memanggil Tuhan sebagai Bapak kami. Wow, keren saudara ya. Ternyata yang berhak memanggil Tuhan sebagai Bapa itu anak-anak Allah. Siapa dia? Orang Kristen. Ya, itulah yang berhak memanggil Bapak. Ya sama aja kalau anak saya Dani itu memanggil bapaknya itu Papa ya. Papa. Hanya dia yang berhak memanggil Pak Gem ini Papa ya. Yang lainnya dia memanggil dengan hormat Pak Gem atau Opa gitu. Yang berhak cuma Dani karena dia anaknya. Jadi kalau kita ini mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, maka kitalah yang berhak untuk memanggil Bapak. Wow. Pagi ini kita disingkapkan mengapa kita dengan kerennya, dengan percaya diri ya, memanggil Papa atau Bapak di surga. Bapak kami yang bertahta di kerajaan surga, dan saudara mengungkapkan isi hatimu bla 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 dan merasakan kedekatan sekali, sangat dekat sekali karena dia Bapakmu. Amin. Nah, inilah satu rahasia yang sudah terbongkar pada pagi hari ini. Jadi jangan ragu kalau berdoa itu menyebut nama Bapak karena dia memang adalah Bapakmu. Amin. Amin. Saya rasa hari ini cukup sekian ya. Besok disambung lagi. Satu hal penting yang kita ketahui. Why we call Father in heaven? Because he is my Father, your Father, and our Father. Yeah. Haleluya. Keren ya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya Bapa, pagi hari ini kami berdoa untuk ya semua rekan-rekan kami yang ada di dalam renungan pagi hari ini, renungan gembala, semuanya diberkati Tuhan. Di antara kami yang sakit, bukan kami dengan biru-birumu, dan semua keadaan kami Engkau mengontrolnya dengan baik. Semua keadaan kami dipulihkan, semuanya dalam keadaan baik. Pekerjaan kami dipulihkan sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Karena Engkau yang memimpin kami ya Bapa, Engkau yang melindungi kami, menyertai kami, memberkati kami. Terima kasih ya Bapa. Syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk penyingkapan kebenaran dari surga. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami pengertian mengapa kami harus dengan bangga menyebut Engkau Bapak kami. Karena Engkau telah mengangkat kami sebagai anak ahli waris kerajaan surga. Karena kami menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh sebab itulah kami tercatat namanya dalam buku kehidupan. Thank you Lord Jesus, thank you for this pengajaran anointing yang hari ini kami terima. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Besok kami akan melanjutkan dengan pelajaran selanjutnya. Semoga kami lebih lagi mengerti tentang Engkau, tentang arti doa dan sebagainya. Berkatilah mereka yang hari ini sakit supaya mereka sembuh, sehingga mereka bisa beraktivitas dengan baik kembali. Dan mereka yang saat ini khawatir, terancam untuk PHK dan sebagainya,
tidak bisa kerja, cari kerjaan tidak ada dan sebagainya. Mereka khawatir akan masa depan dan penghidupan mereka. Tuhan, ketika mereka berdoa, Tuhan jawablah doa-doa mereka. Kami percaya Engkau Allah penyedia, Engkau Allah my provider. Thank you Lord Jesus. Demikian juga yang ada masalah kurang harmonis dalam hubungannya denganmu, Bapa, pulihkanlah sehingga hubungan Bapa dan anak menjadi harmonis lagi. Begitu juga secara kekeluargaan ketika orang tua dan anak berselisih paham mengenai pendidikan, mengenai pekerjaan dan sebagainya. Tuhan, pulihkanlah mereka supaya mereka punya hubungan yang harmonis kembali sekeluarga, di mana Engkau akan memberkati mereka dengan luar biasa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat pagi semuanya, Pak Artono, Selvi, Valerie, semuanya. Selamat pagi semua yang sudah tampil ataupun tidak tampil, tapi kami percaya engkau menikmati renungan-renungan ini. Sampai ketemu besok dengan tubuh yang sehat, segar, dan semangat untuk belajar lebih dalam lagi tentang Yesus. Amin, 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 amin. See you tomorrow guys. God bless you all. Thank you. Hallelujah.